Berlatar pada akhir bulan Desember di Jepang, kisah akan berfokus pada seorang polisi bernama Kudo yang sedang berkendara di tengah hujan, di mana ia terlihat sedang telepon dengan istrinya yang memberi kabar jika ibunya Kudo baru saja meninggal dunia. Dan belum selesai syok dengan berita duka tersebut, Kudo tiba-tiba dihubungi oleh komandannya terkait kasus suap yang bos Yakuza lakukan yang menyeret nama Kudo di dalamnya. Dan katanya akan ada pemeriksaan dari kantor pusat mengenai kasus ini. Di tengah dua masalah berat yang dihadapinya, muncullah seorang gadis muda yang nyaris saja tertabrak dan tiba-tiba saja Kudo tak sengaja menabrak seorang pemuda yang berdiri di tengah jalan, setelah sebelumnya hampir menabrak seorang gadis muda yang juga sama-sama berlarian di tengah jalan. Nah, siapa pemuda ini dan apa yang sebenarnya ia lakukan dengan gadis muda tadi? Namun Kudo memastikan pemuda itu tewas di tempat, sehingga Kudo yang panik pun nekat membungkus ia menggunakan terpal dan memasukkannya ke dalam bagasi mobilnya. Sial bagi Kudo karena ini adalah akhir tahun mendekati tahun baru. Para polisi lalu lintas pun mengadakan razia yang sebenarnya tidak perlu ada yang ditakutkan oleh Kudo. Namun karena Kudo menunjukkan raut wajah panik dan dianggap sedang mabuk, ia pun diminta untuk keluar dari mobilnya. Dan terdengar suara mobil telepon genggam yang berasal dari bagasi mobil, di mana Kudo mengaku itu hanyalah barang-barang pribadinya yang sengaja disimpan dalam sana. Ketika para polantas ingin memeriksanya, Kudo langsung bereaksi spontan untuk mencegahnya, hingga terjadilah perkelahian antara sesama penegak hukum. Dan muncullah seorang inspektur bernama Yazaki yang secara kebetulan adalah orang yang dikirim oleh pusat untuk memeriksa kasus suap yang terjadi pada depolseknya, di mana Kudo berhasil lolos setelah dirinya mengaku akan pergi ke rumah sakit untuk melihat ibunya yang baru saja meninggal dunia. Tepat saat Kudo tiba di rumah sakit dan melihat jenazah ibunya, sebelum dibawa ke ruang mayat, Inspektur Yazaki sendiri baru tiba di polsek untuk memeriksa kasus suap yang diduga melibatkan seorang bos Yakuza, di mana saat komandan diminta untuk mengumpulkan semua anggotanya, hanyalah Kudo lah yang tidak hadir karena sedang sibuk mengurus jenazah ibunya. Tak lama setelah ibunya dibawa ke ruang mayat, istri dan putri kecilnya pun sendiri minta izin pulang duluan karena besok anaknya harus berangkat sekolah. Sementara Kudo yang sedang dirundung banyak masalah pun nampak tak bisa tenang setelah si mayat pemuda masih berada di dalam bagasinya. Sampai ia melihat saluran udara yang cukup besar dan cukup muat untuk ukuran tubuh manusia, Kudo pun terbesit dan ide brilian untuk menyembunyikan persembunyian mayat si pemuda dalam saluran tersebut. Singkat cerita, esok pun tiba. Dalam perjalanan menuju Polda, Kudo pun masih bingung dengan bagaimana cara menghilangkan retakan kaca pada mobilnya. Yang tentu saja jika kasus kematian si pemuda ini terungkap, pastilah retakan itu akan menjadi sumber masalah dan pertanyaan besar. Hingga Kudo kembali terbesit sebuah ide nekat untuk menabrakkan sebuah mobilnya ke mobil polisi yang sedang parkir di jalan. Singkatnya, Kudo menggunakan mobil sewaan. Kudo pun tiba di polsek tempatnya bertugas dan langsung menghadap ke inspektur untuk melakukan pemeriksaan, di mana hal itu tak terduga terjadi ketika Inspektur Yazaki menoleransi kasus suap yang dilakukan oleh Kudo. Bahkan bersedia untuk menutupi kasus ini. Namun yang aneh adalah inspektur tiba-tiba menanyakan pertanyaan aneh ketika beliau meminta Kudo untuk jujur tentang sesuatu tentang hal yang ia sembunyikan. Tetapi Kudo memilih untuk diam dan seolah-olah bingung dengan apa yang maksud dari Inspektur Yazaki ini. Setelah dengan kasus suapnya, Kudo buru-buru saja pergi ke rumah sakit untuk melihat jenazah sang bunda untuk yang terakhir kalinya, di mana Kudo lagi-lagi terbesit sebuah ide gila untuk menyelenyapkan mayat si pemuda ketika dirinya melihat saluran udara tersebut mengarah langsung ke ruang mayat tempat ibunya disimpan. Malam harinya, tepat saat semua orang sudah pergi, Kudo pun langsung melancarkan aksinya dengan masuk ke dalam saluran udara dan mayat si pemuda menuju ke ruangan mayat tempat ibunya disimpan, di mana Kudo benar-benar melakukan effort yang tak tanggung-tanggung ketika dirinya secara perlahan merangkak di lorong saluran udara tepat saat penjaga nyaris saja memergoki aksinya tersebut.
Di ruangan mayat, Kudo langsung memasukkan si pemuda ke dalam peti mati dan ditumpuk di atas jenazah ibunya sendiri. Yang tak lama muncullah dua petugas yang bermaksud memeriksa jasad ibunya, dan dengan cepat Kudo mencari ponsel milik si pemuda itu. Yang setelah ketemu, ia langsung akting dan pura-pura sedih yang belum bisa menerima kepergian ibunya. Kedua petugas ini pun datang untuk mengganti es batu yang diletakkan di dalam peti mati yang memang ditujukan untuk mengawetkan jenazah sekaligus agar tidak bau. Keesokannya di Polsek, Kudo dan para polisi mendapatkan kasus baru untuk melakukan penggeledahan di tempat seorang pemuda bernama Oda yang diketahui melakukan bisnis narkoba, di mana Kudo akan sangat benar-benar terkejut dan melihat foto wajah si Oda ini, yang ternyata adalah pemuda yang ia tabrak yang saat ini disembunyikan di dalam peti mati ibunya sendiri. Tiba di lokasi penggeledahan, ternyata benar lokasinya sama dengan lokasi ketika Kudo menabrak si pemuda bernama Oda ini. Tepat saat teman-temannya sedang sibuk dalam, Kudo memilih untuk memeriksa di pinggir jalan yang menjadi TKP. Dan tak lama ia mendapati pesan dari seorang nomor yang tak dikenal, yang mengaku melihat dan mengetahui tentang apa yang sudah Kudo lakukan. Tepat saat Kudo masih dalam kondisi panik, muncullah salah satu temannya yang baru sadar jika ada kamera CCTV di dekat TKP. Sehingga semakin paniklah si Kudo ini yang sepertinya masalah terus datang bertubi-tubi. Sesuai dengan judulnya, yaitu hari-hari yang sulit. Kudo pun dibuat panik saat kedua teman polisinya sedang memeriksa rekaman CCTV dan mendapati mobilnya tertangkap kamera. Saat kejadian, keberuntungan masih memihak saat plat nomor mobilnya sulit dikenali. Sehingga untuk sementara waktu Kudo bisa tenang mengenai masalah mobil ini. Kudo pun langsung pergi menuju ke pemakaman tempat ibunya akan dikebumikan. Yang baru saja tiba dan akan turun dari mobil, Kudo pun langsung ditelepon oleh nomor yang tak dikenal, yang mengaku tahu tentang insiden tabrakan yang sedang terjadi malam itu. Yang ketika Kudo tertawa mengira itu hanyalah lelucon saja, dan tiba-tiba yang ternyata nomor tak dikenal tadi adalah Inspektur Yazaki yang rupanya sedang memburu si pemuda bernama Oda ini. Entah apa sebenarnya hubungan di antara mereka berdua, tetapi Inspektur Yazaki diminta Kudo untuk secepatnya menyerahkan mayat si Oda ini dan menjadikan putri kecilnya sebagai jaminan agar Kudo bisa serius menanggapi masalah ini. Dan mari saya bawa Anda semua flashback ke beberapa hari sebelumnya, di mana akhirnya terungkaplah jika semua masalah yang timbul ternyata dilatar belakangi oleh sesuatu yang sudah tak asing lagi, yaitu apalagi kalau bukan masalah cuan. Karena uang ada sebuah kuil utama yang menjadi kuil terbesar di dunia ini, di Kuta ini, di mana kuil tersebut dijadikan tempat pencucian uang sekaligus tempat penyimpanan uang haram milik para oknum pejabat tinggi. Di kota Jepang terdapat berangkas atau semacam bunker besar tempat disimpannya semua uang-uang tersebut, yang hanya bisa dibuka menggunakan dua kunci keamanan khusus. Yang pertama ada kunci pas berwarna emas, kedua sidik jari yang orang bisa dipercaya menyimpan kartu emasnya. Dan kebetulan Inspektur Yazaki inilah ada orang yang dipercaya untuk dan menjadi satu-satunya orang yang dapat membuka berangkas tersebut, sampai ia mempercayakan kartu emasnya kepada seorang pemuda yang bernama Oda yang membawa kabur kartu emasnya. Ketika atasannya, yaitu jenderal polisi, ditekan oleh para penjabat untuk membuka berangkasnya, ia pun bingung. Sehingga mau tidak mau Inspektur Yazaki lah yang harus bertanggung jawab atas masalah yang terjadi sampai detik ini. Oda masih belum bisa membuka berangkasnya karena yang ia miliki hanyalah kartu emasnya. Sedangkan dibutuhkan sidik jari Inspektur Yazaki untuk membuka bagian dalam berangkas tersebut. Sehingga itu memberikan waktu untuk Inspektur Yazaki melakukan pencarian sebelum para pejabat tinggi benar-benar murka dan menghabisi nyawa dia dan atasannya. Jenderal besar polisi ini rupanya adalah ayah dari calon istri yang sebentar lagi akan dinikahinya. Dengan kata lain, beliau ini akan menjadi ayah mertuanya sendiri. Sehingga apabila Yazaki gagal menangkap Oda dan mendapatkan kembali kartu emasnya, kata hanya jabatannya saja yang akan terancam, tetapi calon istrinya pun akan ikut terancam, alias akan menjadi awal kehancuran karirnya di kepolisian. Hal itulah yang membuat Inspektur Yazaki sangat berambisi menangkap si Oda ini, sampai-sampai menemui seorang bos Yakuza, kita panggil saja si bos, untuk meminta tolong pasukan Yakuzanya melacak dan menyisir seluruh wilayah di Jepang untuk mencari si Oda ini.
Sehingga ketika acaranya sudah selesai, Pak Jenderal Besar Polisi ini pun kembali menanyakan tentang perkembangan pencarian Seo Oda ini. Tepat saat munculnya panitia menikahan yang meminta cap telapak tangan untuk sebagai karya seni cenderamata untuk acara pernikahan ini. Si Yazaki ini pun sungguh betapa apesnya si nasib Yazaki ini saat panitia kembali meminta cap tangan untuk kedua mempelai. Yang berarti panitia yang tadi diminta cap tangannya adalah orang seorang Seo Oda yang dikirim untuk menduplikasi sidik jarinya, sehingga semakin terlihat jelas wajah kepanikan yang ditunjukkan oleh Yazaki ini. Alhasil si Bapak Jenderal pun sekaligus ayah mertua pun semakin murka kepada Inspektur Yazaki yang dianggap tidak becus menangani masalah ini. Tak lama, si bos Yakuza pun menelpon untuk memberikan kabar baik bahwa anak buahnya berhasil menemukan tempat persembunyian Seo Oda, sehingga Yazaki pun diminta sedikit lega dan tinggal meluncur ke sana untuk membereskan semuanya. Di sana Oda terlihat sedang bersama seorang gadis muda yang mungkin adalah teman wanitanya, di mana Yazaki ini berhasil dilumpuhkan setelah si gadis muda melemparkannya dengan koper, sehingga terjadilah kejar-kejaran sampai ke jalan raya. Itulah kronologi yang sebenarnya. Yazaki tidak menyangka jika Kodo akan memasukkan mayat Oda ke dalam bagasi mobilnya. Yang jika saja Kodo tidak panikan dan segera pergi dari lokasi tersebut, mungkin masalah ini tidak akan pernah menyeret-menyeretnya sejauh ini. Alhasil, Yazaki pun yang kembali gagal mendapatkan Oda pun harus dimarahi oleh Pak Jenderal, yang kali ini kekesalannya benar-benar membludak sampai-sampai memukulinya dengan sebuah tongkat. Yang karena sudah kesal terus ditekan dan terus-terus saja disalahkan. Yazaki yang pada dasarnya memiliki sifat kekejaman pun akhirnya memberontak dan balik memukuli ayah mertuanya sendiri. Kembali ke waktu saat ini ketika Yazaki sedang pergi membawa putri kecilnya Kodo yang harus menjelaskan hal itu kepada sang istri yang tentu saja syok mendengar putri mereka diculik. Selain itu, Yazaki juga harus melawan mayat Oda dari dalam peti mati ibunya. Sebelum petugas membakar jenazah, membakar peti mati tersebut hingga menjadi abu. Dan ya, muncullah rekan kerjanya yang membawa bukti foto CCTV yang menyatakan jika itulah adalah mobil Kodo. Yang karena sudah terlanjur ketahuan, Kodo akhirnya jujur menceritakan semuanya, sekaligus meminta tolong si rekan untuk menyelamatkan putrinya dari Inspektur Yazaki. Tepat saat mayat Oda selesai dikeluarkan, Kodo pun menelepon nomor wanita teman Oda untuk memintanya ketemuan, hingga akhirnya mereka berdua resmi janjian di sebuah pabrik kosong dan langsung meluncur ke sana untuk mencari informasi terkait apa yang inspektur inginkan dari si Oda ini. Yang tepat saat Kodo dan si rekan kembali ke mobil dan berpikir tentang apa yang harus mereka lakukan, selanjutnya muncullah telepon dari Inspektur Yazaki yang sudah mengetahui tentang Kodo yang melibatkan rekannya dalam masalah ini. Sehingga rekannya pun mati tertimpa tangki besar yang sudah Yazaki persiapkan. Yang karena putrinya diancam akan segera dibunuh, maka Kodo pun tak punya pilihan lain selain menyerahkan mayat Oda kepada Yazaki. Yang sebelum itu, Kodo pun diam-diam memotong jari Oda yang menjadi sidik jari pembuka berangkasnya. Tak hanya itu, Kodo pun mendatangi si bos Yakuza untuk meminta sedikit bantuan, yang memang keduanya ini sudah saling kenal dan terlibat suap untuk menutupi bisnis ilegalnya si bos Yakuza ini, di mana Kodo diberikan sebuah bom yang akan meledak setelah 4 menit untuk diberikan perlawanan kepada Inspektur Yazaki. Tiba di tempat sepi yang menjadi lokasi pertukaran, Kodo diminta untuk menyerahkan mayat Oda terlebih dahulu. Yang tanpa sepengetahuan Inspektur Yazaki, Kodo sudah meletakkan bom tersebut di dalam mayat Oda, sehingga tinggal menunggu waktu saja sampai Inspektur Yazaki meledak bersama tubuh yang tak bernyawa tersebut. Dan tepat pada saat malam tahun baru, Kodo memberikan putri kecilnya kepada sang istri yang sebentar lagi akan menjadi mantan karena mereka berdua diketahui berencana untuk bercerai. Lantas Kodo pun meluncurkan ke lokasi berangkas tempat semua uangnya disimpan. Yang dengan kartu emas dan potongan jari milik Oda, ia berhasil masuk ke dalam dan melihat pemandangan yang sangat menakjubkan. Dan ya, Inspektur Yazaki ternyata masih hidup dan entah bagaimana caranya bisa bertahan. Mereka berterlibat pertemuan dalam dan luar berangkas sampai akhirnya Yazaki tumbang untuk yang kedua kalinya.
Saat Kudo sudah menang, itulah muncul si bos Yakuza yang menyetrum-nya dari belakang dan menyuruh anak buahnya untuk ambil semua yang ada dalam berangkasnya. Hingga pada akhirnya yang menang bukanlah Kudo atau Yazaki, yang melainkan si bos besar Yakuza ini. Keesokan paginya Kudo pun terbangun dan langsung pergi meninggalkan lokasi yang tepat di tengah perjalanan. Ia memutuskan untuk berhenti menelpon istrinya untuk meminta maaf atas hal buruk yang baru-baru yang terjadi sebelum-sebelumnya. Untuk yang baru-baru ini terjadi dan sebelum-sebelumnya. Yang tak lama Kudo pun ditabrak oleh seorang dari belakang, yang ternyata pada akhirnya Kudo memutuskan untuk menggila dengan akan bertarung sampai mati melawan si Inspektur Yazaki ini, karena setelah hari-hari yang sulit pun berhasil dilewatinya. Para penduduk benua, jangan kada di subscribe lah channel ini nah, khusus orang benua lapah amangnya nah bersuara di sini sampai kurang kada tapi tak kau bihinak kakarime isi film ini ana belum kelihatan lagi hasilnya lagi 2 tahun deh. Ayolah doakan amang sukses di sinilah, nyamankan kita kau berbagi rezeki kepada semua yang membutuhkan. Bye bye dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel kami.